pertumbuhan tanaman. Namun teori yang ada belum akan sepenuhnya bermanfaat bila kita tidak mengamati secara langsung yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, terdapat permasalahan yang akan dibahas dan dirumuskan sebagai berikut. Apakah ada pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau? Bagaimana pertumbuhan kacang hijau dari hari pertama sampai hari ke-7? Yang pertama, tujuan pengamatan. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari pengamatan ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, yaitu untuk mengetahui pengaruh cahaya yang dapat terhadap pertumbuhan kacang hijau. Untuk mengetahui pertumbuhan kacang hijau dari hari pertama sampai hari ke-7, masalah. Untuk membatasi pembahasan masalah penelitian atau pengamatan supaya pembahasan tetap sesuai dengan tujuan, maka dilakukan sebagai berikut. Pertumbuhan yang diamati terbatas hanya pada panjang batang dan kesegaran daun. Faktor lingkungan yang dianggap mempengaruhi pertumbuhan hanya faktor cahaya. Jenis tumbuhan yang diamati adalah kacang hijau. Ini adalah manfaat penelitian atau pengamatan bagi penulis dan bagi pembaca. Rumusan hipotesis. Yang pertama, intensitas cahaya dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Panjang kacang hijau yang bertunas akan bertambah setiap harinya. Pertumbuhan merupakan peristiwa yang mengarah kepada perubahan ukuran organisme yang bersifat irreversibel. Akibat bertambahnya isi dan volume serta perbanyakan sel jadi mengarah pada segi kuantitas, sedangkan perkembangan mengarah pada segi kualitas. Dasar teori. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dimulai dari pertumbuhan zigot menjadi embrio dalam biji yang terdiri dari 2 lembaga dan akar lembaga sampai menjadi dewasa dan dapat berkembang biak. Akibat pertumbuhan sekunder, bagian batang tumbuhan akan membesar. Pertumbuhan dimulai dengan perkecambahan biji, kemudian kecambah menjadi tumbuhan kecil yang sempurna dan akan tumbuh membesar. Faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan merupakan segala kondisi lingkungan di sekitar tumbuhan, seperti nutrisi, air, suhu, kelembapan, oksigen, dan cahaya. Alat dan bahan yang digunakan dalam eksperimen kali ini adalah 12 sampel kacang hijau, kertas tebal, kapas, air secukupnya, toples atau 4 gelas plastik bekas, penggaris, pipet tetes, spidol, kamera, sumber cahaya, dan loeng untuk menampung 4 toples. Cara kerja. Yang pertama, rendamlah biji kacang hijau dengan air bersih selama 1 jam. Sediakan 4 gelas bekas air mineral atau gelas kimia. Masukkan segumpal kapas yang telah dibasahi dengan 10 ml air bersih ke dalam setiap gelas. Beri label A untuk 2 gelas dan tempatkan di tempat terang. Beri label B untuk 2 gelas berikutnya dan tempatkan di tempat gelap. Siram biji tersebut sehari dengan volume yang sama. Tetes pada setiap gelas secara merata. Amati dan catat pertumbuhan setiap hari. Usahakan selalu pada waktu yang sama. Tulis hasil pengamatan dalam tabel pengamatan. Di hari ke-7, hitunglah rata-rata panjang tumbuhan tadi. Buatlah grafik pertumbuhan rata-rata kecambah itu. Ini adalah laporan hasil pengamatan dari hari pertama sampai hari ke-7 pertumbuhan kacang hijau tersebut. Ini adalah foto bukti dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, sampai hari ke-7. Simpulan dari hasil pengamatan. Yang pertama, ada pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau.
Kedua, kecambah yang mendapatkan cahaya matahari mengalami pertambahan panjang batang yang lebih sedikit, tapi kecambah bertumbuh ke atas tidak membungkuk. Ketiga, kecambah yang tidak mendapatkan cahaya matahari mengalami pertambahan panjang batang yang lebih banyak atau lebih cepat menjadi panjang, tapi kecambah bertumbuh ke samping atau ke bawah sehingga tampak seperti membungkuk. 4. Biji kacang hijau yang bertumbuh menjadi kecambah akan semakin bertambah. Ukuran panjang batangnya dari hari pertama sampai hari ke-7, baik pada kelompok A maupun kelompok B. Ini adalah referensi yang dipakai selama perjalanannya praktikum tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah hasil dari eksperimen tersebut. Ini adalah gelas A yang terkena cahaya matahari. Sedangkan ini adalah gelas B yang terkena cahaya matahari.